Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aurelia. Saya berasal dari kelas 3B. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas dari penyelesaian sengketa internasional dengan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa internasional dan mengapa perang digolongkan sebagai penyelesaian sengketa internasional? Baik, dari awalnya yaitu pengertian penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah proses dan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi antara negara-negara atau entitas internasional lainnya. Sengketa internasional dapat mencakup berbagai isu, termasuk perbatasan, pelanggaran hak asasi manusia, sengketa sumber daya alam, perbedaan interpretasi perjanjian internasional, dan banyak lagi yang lainnya. Tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat tanpa harus mengarah pada kekerasan atau konflik bersenjata. Penyelesaian sengketa internasional sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Ketika sengketa tidak diselesaikan dengan baik, potensi eskalasi ke dalam konflik yang lebih luas, bahkan perang sangat besar. Oleh karena itu, komunitas internasional, termasuk organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sangat menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua, metode penyelesaian sengketa internasional. Ada berbagai metode penyelesaian sengketa internasional yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada penyelesaian secara damai, dan yang kedua penyelesaian secara tidak damai atau non-damai. Yang pertama, penyelesaian secara damai. Metode ini berfokus pada resolusi sengketa tanpa menggunakan kekerasan. Beberapa metode umum yang dapat digunakan yang termasuk yang pertama, negosiasi. Proses ini melibatkan dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Negosiasi seringkali menjadi langkah pertama dalam penyelesaian sengketa karena fleksibilitasnya memungkinkan pihak-pihak untuk menyampaikan kepentingan mereka secara langsung. Yang kedua, mediasi. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral atau disebut juga dengan mediator terlibat untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan mengarahkan proses negosiasi. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Yang ketiga, konsiliasi. Mirip dengan mediasi, namun dalam konsiliasi, konsiliator mungkin memberikan saran atau rekomendasi yang konkret untuk penyelesaian suatu sengketa. Yang keempat, arbitrase. Dalam arbitrase, sengketa diserahkan kepada satu atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak untuk memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa perdagangan internasional, adjudikasi atau litigasi internasional yang terakhir, yaitu penyelesaian ini melibatkan pengajuan sengketa ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional atau ICJ. Keputusan yang diambil oleh pengadilan ini bersifat mengikat dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Yang kedua, penyelesaian secara tidak damai atau non-damai. Ketika metode damai gagal atau tidak efektif, beberapa negara mungkin beralih ke metode non-damai untuk menyelesaikan suatu sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian non-damai yang paling dikenal ialah perang. Ketiga, mengapa perang digolongkan sebagai penyelesaian sengketa internasional? Meskipun bertentangan dengan upaya global untuk menjaga perdamaian, perang tetap digolongkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang pertama, perang sebagai upaya ekstrim untuk memaksakan kehendak. Perang merupakan bentuk penggunaan kekuatan fisik yang ekstrim di mana satu negara atau lebih berusaha memaksakan kehendak mereka kepada negara lain melalui kekerasan. Ketika metode damai seperti negosiasi atau arbitrase gagal,
Perang seringkali dianggap sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dan juga kepentingan nasional. Dalam sejarah, perang sering digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kedaulatan dan kepentingan nasional. Misalnya, banyak perang terjadi karena sengketa perbatasan atau upaya untuk merebut sumber daya alam yang dianggap vital bagi kelangsungan hidup atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, perang menjadi alat untuk menegaskan klaim atas wilayah atau sumber daya yang disengketakan. Yang ketiga, tidak adanya solusi damai. Ada kalanya upaya damai untuk menyelesaikan sengketa internasional mengalami kegagalan total. Ketika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, dan ketika ketegangan meningkat hingga ke titik di mana kompromi tidak lagi dimungkinkan. Perang bisa dianggap sebagai solusi terakhir, meskipun konsekuensinya destruktif. Perang digunakan sebagai cara untuk mengakhiri ketidakpastian dan memaksakan resolusi. Yang keempat, hukum internasional dan perang. Hukum internasional mengakui hak setiap negara untuk membela diri jika sebuah negara merasa diserang atau merasa terancam. Ia memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer sebagai bentuk pertahanan diri. Ini menciptakan ruang di mana perang bisa dianggap sebagai respon yang sah dalam konteks tertentu. Meskipun tetap diatur oleh hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa yang menetapkan batasan-batasan dalam perang, seperti perlindungan terhadap warga sipil dan tawanan perang. Yang kelima, penyelesaian sengketa yang bersifat final. Meskipun tidak diinginkan, perang dapat menghasilkan penyelesaian sengketa yang bersifat final. Negara yang menang dalam perang biasanya memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendikte syarat-syarat perdamaian, yang bisa termasuk pengakuan resmi atas klaim wilayah ganti rugi atau perubahan pemerintahan di negara yang kalah. Contoh sejarah yang jelas adalah Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara sekutu setelah memenangkan perang menetapkan tatanan dunia baru melalui pembentukan PBB dan berbagai perjanjian damai. Yang keempat, dampak perang dalam penyelesaian sengketa internasional. Meskipun perang bisa mengarah pada resolusi sengketa, dampak jangka panjangnya seringkali sangat merugikan. Perang menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial yang mendalam. Selain itu, perang bisa menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sebagai contohnya, perang seringkali meninggikan atau meninggalkan warisan kebencian dan permusuhan yang bisa memicu konflik baru di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam tatanan internasional modern, perang dianggap sebagai opsi terakhir yang harus dihindari sebisa mungkin oleh suatu negara. Upaya penyelesaian sengketa internasional terus diarahkan pada pencegahan konflik dan pencarian solusi damai yang berkelanjutan. Organisasi internasional seperti PBB memainkan peran kunci dalam mediasi, penyelesaian sengketa melalui hukum internasional dan upaya perdamaian lainnya untuk mencegah terjadinya perang. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa internasional adalah aspek penting dari hubungan internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas global. Meskipun berbagai metode damai telah dikembangkan untuk mengatasi konflik internasional, perang tetap menjadi bagian dari realitas hubungan internasional sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang ekstrim. Namun, dampak buruk dari perang membuatnya menjadi opsi terakhir yang hanya dipilih ketika semua upaya damai telah gagal. Upaya global saat ini terus berfokus pada pencegahan perang dan penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai yang lebih berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.